Apel pagi yang diikuti seluruh satuan dan fungsi di jajaran Polresta Bekasi menjadi sarana bagi anggota Polresta Bekasi menentukan fokus tugasnya sebagai anggota Polri. Wilayah hukum Polresta Bekasi yang berdekatan dengan ibu kota Jakarta mempunyai karakter khas, sebuah kawasan yang berbatasan dengan kota besar. Kawasan industri, perumahan, dan perkampungan dengan karakter permasalahannya menjadi persoalan yang sehari-hari yang harus dihadapi jajaran Polresta Bekasi. Menghadapi berbagai persoalan yang bakal mengemuka, kesiapan anggota Polresta Bekasi menjadi hal yang mutlak. Wilayah Kabupaten Bekasi kita ketahui bersama bahwa merupakan daerah kawasan industri terbesar di Indonesia, bahkan juga di Asia Tenggara. Dengan jumlah buruh karyawan perusahaan berjumlah kurang lebih hampir 1 juta jiwa, tentunya ini membawa dampak tersendiri bagi pelayanan Polresta Bekasi, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Beberapa waktu lalu, masyarakat cukup dicemaskan dengan terjadinya perselisihan baik antara manajemen perusahaan dan karyawan atau buruh, sehingga terkadang melumpuhkan situasi-situasi tempat-tempat umum. Saya katakan demikian karena jalan tol, jalan umum maupun fasilitas umum yang dimiliki masyarakat terganggu apabila kawasan industri ini melakukan aksi unjuk rasa dan buruhnya pun boikot melakukan masuk kerja. Banyaknya kawasan industri di wilayah hukum Polresta Bekasi, maka persoalan hukum seputar perselisihan antara pekerja dengan perusahaan adalah sebuah keniscayaan. Walhasil ketidakpuasan para pekerja yang diungkapkan dalam bentuk unjuk rasa mewarnai kejadian sehari-hari. Satuan Sabara Polres Bekasi sadar betul akan persoalan di wilayahnya. Karenanya, Satuan Sabara Polres Bekasi selalu dalam kondisi siap dikerahkan. Seperti umumnya kawasan yang berdekatan dengan kota besar, munculnya pemukiman baru, diiringi laju pertambahan kendaraan yang tidak diikuti dengan bertambahnya ruas jalan, menjadi persoalan yang harus dihadapi Satuan Lalu Lintas Polresta Bekasi. Sebagai satuan lalu lintas yang wilayah kerjanya merupakan kawasan jalur keluar masuknya kendaraan ke Jakarta, Satuan Lalu Lintas Polresta Bekasi tak pernah lelah untuk bertindak cepat merespon kondisi lalu lintas di kawasan Polresta Bekasi dan sekitarnya. Dalam mengungkap berbagai kasus kriminal, termasuk pembunuhan, Satuan Identifikasi Polresta Bekasi sadar betul harus mengerahkan segala kemampuannya demi terungkapnya kasus. Didukung sumber daya manusia yang terlatih dan syarat pengalaman, Satuan Unit Identifikasi Polresta Bekasi dituntut untuk selalu tertantang mengungkap kasus hingga tuntas.
Aksi kriminal dan teror yang kapanpun bisa terjadi, termasuk di wilayah hukum Polresta Bekasi, disadari sepenuhnya oleh setiap anggota Polresta Bekasi, terlebih Satuan Reskrim Polresta Bekasi. Jadi, sudah menjadi kebutuhan bagi anggota Reskrim Polresta Bekasi untuk selalu waspada dan siap menghadapi aksi terorisme. Latihan rutin, penanganan teror merupakan menu wajib Satuan Reskrim, di samping menangani dan mengungkap berbagai kasus kriminalitas. Man behind the gun. Kalimat ini harus disadari sepenuhnya oleh setiap anggota Polri. Pasalnya, apapun senjata atau alat yang digunakan anggota Polri akan menjadi tiada artinya jika individu penggunanya tidak terampil dan terlatih. Terus berlatih, mengasah kemampuan individu merupakan harga mati bagi setiap anggota Polresta Bekasi. Melindungi, mengayomi, dan melayani merupakan karakter bagi jajaran Polres Bekasi dalam melaksanakan tugasnya. Polresta Bekasi menyediakan tempat yang nyaman dan ramah bagi datang ke sentra pelayanan kepolisian, pengurusan SKCK, pengurusan tilang. Karena kenyamanan masyarakat saat mengurus keperluannya di Polresta Bekasi membuat masyarakat benar-benar merasa dilindungi, diayomi, dan dilayani. Masyarakat Bekasi yang religius menjadi perhatian serius Polresta Bekasi. Satuan Binmas yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan masyarakat di wilayahnya rutin melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Berbagai kegiatan mulai dari membina warga yang tinggal di kontrakan yang memang banyak tersebar di Kabupaten Bekasi, pengajian, hingga kegiatan polisi cilik dan polisi siswa. Urusan pembinaan masyarakat di Polresta Bekasi bahkan mendapat perhatian khusus Polresta Bekasi dengan membuat program positif yang artinya polisi silaturahmi aktif. Kami meluncurkan suatu program yang kami namakan positif, yaitu polisi silaturahmi aktif, di mana tidak hari atau tidak waktu, pagi, siang, dan malam, seluruh jalan kami mendatangi di mana masyarakat yang membutuhkan komunikasi atau kita perlukan untuk berkomunikasi. Dengan kata lain, di desa tertentu permasalahannya berbeda dengan desa lainnya. Namun dengan program polisi silaturahmi aktif, anggota Polresta Bekasi bisa langsung berkomunikasi, menanyakan di desa ini apa sih yang jadi permasalahan dan apa yang diharapkan dari kehadiran polisi, sehingga nantinya formulanya polisi bisa datang ke masyarakat dengan mudah, polisi bisa duduk bersama dengan masyarakat dan semua komponen yang ada di situ, polisi bisa sama-sama mencatat atau menginventarisir masalah apa sebenarnya yang ada di desa itu, sama-sama pun merumuskan apa solusi yang harus dilakukan dari permasalahan tadi. Polsek di bawah Polresta Bekasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadikan kegiatan pembinaan masyarakat sebagai kegiatan sehari-hari. Pembinaan masyarakat dalam bentuk kunjungan dan kegiatan yang melibatkan masyarakat akan membentuk sinergi
antara polisi dengan masyarakat. Polresta Bekasi di bawah pimpinan Kombes Pol Awal Khairuddin dengan program yang didukung anggotanya terus berupaya mewujudkan tugas pokok Polri dalam wujud nyata, melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Sebagai Polres di lingkungan Polda Metro Jaya, Polresta Bekasi yang awalnya adalah Polres Metro Kabupaten pada 2004, kini Polresta Bekasi terus berkembang mengiringi dinamika masyarakatnya. Kalau anggota Polresta Bekasi kini menyadari sepenuh karakter persoalan hukum di wilayahnya itu semua tak lepas dari kiprah pimpinan sebelumnya. Menyesuaikan dengan pesatnya perkembangan Kabupaten Bekasi yang diiringi dengan persoalan penegakan hukum. Sejak 2012, Polres Metro Kabupaten Bekasi berganti nama jadi Polres Kota Bekasi atau Polresta Bekasi. Sejak itu, Polresta Bekasi dipimpin Komisaris Besar Polisi. Kita ketahui bersama bahwa di Polresta Bekasi ini sebagai pilot project kerjasama kepolisian Indonesia dan kepolisian Jepang, yang pada intinya kepolisian yang ada di wilayah Polresta Bekasi ini harus mampu sebagai anggota kepolisian yang menghasilkan atau bisa menjadi problem solving di tempat tugasnya. Dengan dua masalah yang saya sampaikan tadi, masalah kejahatan jalanan, yang kedua masalah tenaga kerjaan, maka semua anggota Polresta Bekasi kita harapkan bisa menjadi atau pencari solusi atau jalan keluar dengan adanya dua hal tadi.